Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome in our class. Today we will discuss about information system in lesson 1. My name Arif Setiawan. I'm a lecturer from Engineering Faculty Muria Kudus University. An introduction to information system. What is information system? Information system is a set of interrelated components that collect, manipulate, store data, and disseminate information and provide a feedback mechanism to monitor our performance. Jadi di sini information system itu adalah suatu komponen yang saling berhubungan, terkumpul, dimanipulasi, dan menghasilkan informasi untuk memperoleh feedback untuk memonitor performance. Next, what is an information system? An organized combination of people, hardware, software, communication, network, and data resource that collect data, transform it, and disseminates information. Jadi, sistem informasi di sini adalah kombinasi antara user atau brandware, hardware, software, jaringan komputer, dan sumber data yang digunakan untuk mengumpulkan data, memproses ini, dan menghasilkan suatu informasi. Next, data versus informasi. Data adalah raw unorganized fact. Jadi di sini adalah data mentah ya, atau fakta mentah yang belum diolah. Sedangkan information atau informasi di sini adalah a collection of fact organized in such a way that they have additional value beyond the value of the fact themselves. Ya, jadi di sini adalah kumpulan dari fakta atau data yang disusun untuk memberikan nilai tambah kepada data itu sendiri. Ya, jadi di sini perbedaan data dan informasi. Defining and organizing relationship among data creates information. Jadi di sini mengumpulkan data untuk membuat suatu informasi, mengolah data untuk membuat suatu informasi. Information concept, process, a set of logically related tasks performed to achieve a defined outcome. Jadi di sini adalah proses informasi didapat dari data yang diolah secara terstruktur untuk menghasilkan informasi di sini ya. Knowledge, an awareness and understanding of a set of information and ways that information can be made useful to support a specific task or reach a decision. Knowledge itu suatu pengetahuan ya, kumpulan informasi yang digunakan untuk mensupport kinerja perusahaan atau pembuat keputusan di sini. Jadi konsep informasi ada dua, ada proses, itu adalah suatu proses data menjadi suatu informasi yang digunakan untuk membantu pekerjaan di suatu perusahaan, sedangkan knowledge itu ilmu pengetahuan yang digunakan untuk mensupport kinerja dan membuat keputusan. The value of information. The value of information is directly linked to how it help decision maker achieve that organization goals. Jadi di sini nilai dari informasi itu sendiri adalah bagaimana informasi ini dapat membantu decision maker atau pengambilan keputusan untuk mencapai tujuan dari organisasi itu. Jadi biasanya ini informasi digunakan oleh para director, para manager atau top level management to make a decision atau to get the decision making to achieve their organization goals. Ya. System is a set of element or component that interact accomplish goal. Jadi sistem itu sendiri adalah kumpulan dari beberapa elemen dan komponen yang berinteraksi untuk mencapai suatu tujuan. Jadi sistem itu kumpulan ya, ada sub-system, ada komponen-komponen yang digunakan yang berinteraksi untuk mencapai suatu tujuan. Oke.
Di sini ada CBIS, or we can say Computer Based Information System. There is three components. The first one is hardware, the second one is software, and the third is database. Hardware is computer equipment, such like monitor, CPU, mouse, keyboard, printer, something like that. And software is computer program, atau bisa kita bilang software yang digunakan untuk membantu kinerja, seperti aplikasi perkantoran, Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint, or database application atau database aplikasi seperti SQL Server, MySQL, PostgreSQL, atau kalau di ekonomi seperti MIOP ya. Database, an organized collection of fact. Di sini database adalah kumpulan data ya, yang mungkin tidak hanya ratusan, tidak hanya ribuan. Kalau di suatu perusahaan bisa mencapai ratusan ribu, puluhan, bahkan jutaan data. Contoh aja kayak di UMK itu kita punya 10.000 mahasiswa aktif di sini. Ya, jadi bisa dibilang database server UMK itu setiap hari mengolah data 10.000 mahasiswa kurang lebih. Telecommunication, electronic transmission of signal for communication. There is four of kind telecommunication. The first one is network, distant electronic communication. The second one internet, interconnected network. The third is internal corporate network, and the last one is link intranet. Jadi network itu jaringan komputer. Kalau kita bicara internet, itu adalah jaringan komputer terbesar ya di dunia. Ketika kita membuka HP, ketika kita mengakses internet, berarti secara otomatis kita terhubung dengan jaringan terbesar di dunia. Sama juga ketika kita memposting foto di internet, kita memposting identitas di internet, berarti kita merelakan data kita atau foto kita di sini ya diakses oleh banyak masyarakat di luar sana, karena di sini internet itu open access. Ya. Internet di sini internal corporate network. Di sini adalah jaringan antar perusahaan. Jadi tidak seluas internet. Intranet itu jaringan tapi lingkupnya kecil ya. Extranet ini pengembangan dari internet. Jadi link intranet antar perusahaan, cuman di sini antar wilayah di satu kota ya. CBS also have a people and procedures. People ini user atau brandware atau kita ya sebagai pengguna sistem, sedangkan prosedur di sini adalah kumpulan strategic, policy, method, and rule of using a CBS. Jadi di sini ada aturan, ada metode, ada rule yang digunakan pada computer based information system. Oke, sekian dulu kuliah dari saya. If any question, we can discuss using WhatsApp group. Kuliah saya tutup. Bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.